Salah satu fungsi izin untuk memberikan ruang kepada publik, kemudian tidak diberikan ruang, cabut aja izinnya. Apa susahnya? Evaluasi, ya. Bila perlu tutup GWK. Oh, itu sudah jelas dibangun oleh pemerintah Kabupaten Badung jalan itu. Sudah dibangun jalan itu, sudah dipelihara dan kan sudah katanya dihibahkan kepada pemerintah daerah. Kok masih ditutup gitu loh? Dulu di sini belum. Niki digunakan boleh. Lebu hari kita. Akan napi. Pendika kok modalnya dulu. Kegiatan-kegiatan GWK itu sudah saya lihat sudah kacau. Bahkan manajemen dan pemiliknya itu tidak korporatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dari dasar hukum. Dari hukum itu kita sudah datangkan lagi pembicara itu Bapak Imade Suparte, SHMH. Langsung saja Pak nih, terkait tentang sebelum dibangun itu mungkin apa sih sebenarnya landasan hukum terkait pembangunan di daerah tersebut? Di Bali juga. Ya, jadi gini, kalau kita bicara Bali, kan kita tetap bicara pariwisata. Pengaturan penegakan hukum kepariwisataan, ya, dalam perspektif tata ruang, izin dan aset itu jelas. Itu regulasi ini yang sebagai dasar. Maka setiap apapun ada kegiatan pembangunan di Bali yang menyangkut pariwisata, ini aspek tata ruang ini tidak boleh diabaikan. Ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada perdanya, ya, itu tentang tata ruang. Kemudian juga tidak boleh lepas dari aspek perizinan. Jadi setiap ada kegiatan yang ada di Bali yang menyangkut yang menggunakan ruang itu harus ada izinnya dari pemerintah dan memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya kan gitu. Nah juga kita tidak pernah lepas dari berbicara aset. Pasti setiap pembangunan itu ada tanah, ya, yang dalam pengaturan itu tidak boleh melanggar aturan menggunakan ruang. Tidak boleh membangun di tebing, tidak boleh membangun di jurang, tidak boleh membangun di lahan sawah yang dilindungi, tidak boleh membangun sekarang di wilayah-wilayah sekitaran yang ada pura-pura. Itu tempat-tempat sakral yang harus diperhatikan. Kalau di GWK itu kan banyak tempat sakral, sebagaimana kita sudah lihat di lapangan. Ya, juga tidak boleh melawan lah aturan-aturan yang sudah mengatur itu, baik itu di undang-undangnya maupun di perdanya, tata ruang ini. Nah, kalau kita sekarang hubungkan dengan kegiatan yang ada di wilayah selatan, nah ini kan GWK ini kan di wilayah selatan dia itu. Ya, di wilayah selatan GWK ini, dia harus memperhatikan aspek-aspek filosofi yang ada. Ya, itu. Jadi ada di Bali itu kan regulasi tentang Nangun Sarketih Loke Bali. Ada 100 tahun haluan Bali ke depan. Jadi perspektif regulasi yang menyangkut filosofi itu sudah diatur dalam regulasi baik itu undang-undang maupun perda. Ya, kita kan punya undang-undang 15 2003 tentang Provinsi Bali itu mengatur juga hal-hal yang sifatnya yang termasuk ada filosofinya. Karena undang-undang dibuat itu dengan memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis, ya, dan aspek sosialnya. Ini penting, tidak boleh. GWK ini dalam perspektif filosofi, ya, regulasi filosofi. Karena alam semesta ini kan juga tidak lepas daripada unsur-unsur alam yang tidak nyata. Ya, filosofinya kan di sana. Kalau di Bali itu ada konsep Dewata Nawasanga namanya. Dewata Nawa Sange kalau di Bali itu ada
apa namanya itu Dewa Sange ini itu merupakan 9 penjuru mata angin. Mata angin. Ya, arah mata angin itu. Itu kan GWK. GWK itu kan mencerminkan filosofi Dewa Wisnu. Ya, Wisnu. Wisnu itu adalah berada dia di utara. Ya. Dewa ini fungsinya pelindung dan pemelihara alam semesta. Ya, dia itu dulu dari segi filosofi tata ruang ini. Seharusnya dia berada di daerah utara itu, di daerah Buleleng dan atau di sekitaran yang sekarang namanya ada Tower Turyapada. Di situ sebetulnya posisi letaknya sesuai dengan arah 9 mata angin itu, Dewa Wisnu. Dia konsep pemelihara dan pelindung daripada kita semua dan alam semesta, itu dia. Pertanyaan sekarang, mengapa dari konsep tata ruang secara filosofis ini dia berada di selatan itu. Jadi kan kita ada filosofi yang saya bilang tadi, Nangun Sarketi, kemudian Trihita Karana, banyak lagi aspek-aspek filosofi yang lahir yang kita punyai ya dari leluhur, dari para resi kita itu bukan tidak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Itu tolong diperhatikan betul. Kalau sudah kedudukan daripada para dewa ini difungsikan di tempat yang tidak benar, ya timbul masalah kayak gini kan gitu. Nah, oleh karena itu ini cenderung mengutamakan kepentingan bisnis. Ya, kita akan evaluasi mengapa bisa kedudukannya itu di selatan. Oleh karena itu kok bisa dinas perizinan mengeluarkan izin? Ini kan tidak boleh. Ini salah satu yang saya lihat membuat bahwa ada kecelakaan gitu. Ya, ada kecelakaan, maka itu terjadilah kegiatan yang kemudian ramai di sekitar itu sampai ada penutupan jalan. Kan itu, ada penutupan jalan itu. Kalau penutupan jalan itu sebetulnya itu sudah dari aspek yuridis itu sudah melawan Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, ada PP 18 tahun 2021. Jalan itu atau setiap pemilik tanah itu punya fungsi sosial dia. Nggak boleh sekarang baru merasa memiliki tanah itu kemudian orang tidak boleh melalui. Apalagi dari dulu sebelum ada GWK itu jalan ini sudah ada dan masyarakat sudah tinggal di situ. Kan itu. Mengapa sekarang karena kehadiran GWK ini Garuda Wisnu Kencana ini sampai salah satu yang menimbulkan sekarang keramaian ya, yang menimbulkan keramaian atau konflik ini salah satu masyarakat yang sudah lebih dulu ada di sana yang sudah menggunakan jalan itu sebagai jalan desa dan atau jalan apalah namanya itu tidak diberikan kepada masyarakat kita itu. Kurang lebih itu kan ada sekitar 600 orang itu diisolasi. Oh, gara-gara sudah dibeli. Padahal kalau kita bercerita sudah beli itu ada perkembangan lagi bahwa itu sudah jelas dibangun oleh pemerintah Kabupaten Badung jalan itu. Sudah dibangun jalan itu sudah dipelihara dan kan sudah katanya dihibahkan kepada pemerintah daerah. Kok masih ditutup gitu loh? Ini kan sudah keterlaluan namanya. Itu udah pelanggaran HAM. Ya. Itu tidak bisa ditoleransi lagi. Ya lebih lanjut kalau kita lihat dalam KUHP pasal 192 ya, itu ada ancaman hukuman 9 sampai 15 tahun penjara bagi siapapun yang menutup jalan. Ada Undang-Undang 38 2004 pasal 63 ayat 1, ada juga sanksi pidananya. Sudah jelas itu ada aturan mengatur secara skala, secara nyata. Kok masih berani-beraninya gitu loh. Ini kan sudah pelanggaran hak asasi manusia, orang yang sudah tinggal di sana lama-lama, kemudian tidak diberikan ruang untuk lewat seperti dikatakan Pak Nyoman Oka Antara tadi itu kan, bahwa itu sudah harusnya masyarakat dalam kehidupan kesehariannya dalam hal membeli bahan bangunan, membeli kebutuhan sehari-hari. Mana jalannya? Coba bayangkan itu, waras nggak? Nah, terkait ini Pak, juga izin. Terkait izin tersebut kan GWK mungkin sudah memiliki izin Pak. Mungkin apa sih menurut Bapak dari Bapak selaku perwakilan rakyat yang memang masih
dalam lingkup pemerintahan mungkin yang Bapak tahu nih tentang terkait perizinan usaha, supaya nanti ke depannya usaha-usaha lain itu tidak seperti ini lagi kayak gitu. Terlepas punya izin ataupun tidak punya izin, ya, bukan sebagai satu alasan atau cara untuk juga menutup ruang dan jalan. Jangan karena mentang-mentang punya izin itu kemudian suka-suka. Kan ini hukum sudah mengatur, hukum pidananya ada, fungsi sosial jalan sudah ada. Izin itu keluar dari mana? Kan dari pemerintah. Dari pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan izin, baik provinsi maupun kabupaten. Ya kita evaluasi lah izinnya itu. Ya bila perlu kalau izinnya juga berfungsi, salah satu fungsi izin untuk memberikan ruang kepada publik, kemudian tidak diberikan ruang, ya cabut aja izinnya. Apa susahnya? Evaluasi. Ya. Bila perlu tutup GWK. Bila perlu kan, karena sudah sesuai dengan kedudukannya. Yang harusnya di wilayah utara, kok sekarang di wilayah selatan. Bagaimana mengeluarkan izin itu yang saya mau tanyakan. Maka dinas perizinan ya dan instansi terkait, ya kami panggil lah itu nanti bila mana perlu, evaluasi lagi. Kan ada kewenangan kita, pansus tata ruang, izin dan kemudian aset. Dan urusan aset di seputar GWK itu banyak masalah juga. Bahkan kita sempat periksa dulu ada pengaduan masyarakat Dumas dari Yayasan Bung Karno. Pernah kita dulu ada periksa di Serobot. Ceritanya lahan ini. Akhirnya kita panggil Yayasan Bung Karno, pemiliknya atau manajemennya juga GWK. Terbukti setelah kita cek, periksa lapangan dan cek dengan instansi terkait dan badan pertanahan, tidak ada penyerobotan. Tidak ada. Malah kemudian di publik itu kita rapat terbuka, sidang terbuka. Itu minta maaf dia GWK. Oh dia ngaku salah. Kan begitu. Itu salah satu contoh bahwa kegiatan-kegiatan GWK itu sudah saya lihat sudah kacau. Bahkan manajemen dan pemiliknya itu tidak korporatif. Berapa kali diundang sama DPR yang datang wakil-wakilnya saja. Waktu rapat kapan itu dengan DPR itu disuruh pergi tuh wakilnya. Sudah pergi aja kalau tidak keluar dari ruang sidang. Kalau tidak paham apa-apa. Kita ingin siapa yang punya hadir. Kan itu persoalannya itu. Itu masalahnya. Nah terkait ini Pak, mungkin masyarakat mungkin takut terkait hal ini, bahwasannya investor akan menekan nanti masyarakat, mungkin ada pengancaman, mungkin apakah dari pihak pemerintah ada perlindungan terkait hal tersebut, baik itu perlindungan hukum atau yang Pak, sebagainya. Kalau namanya ancaman dan penekanan, ditekan-tekan masyarakat, itu pun terindikasi perbuatan pidana, Pak. Kita hadir ini untuk rakyat, Pak, untuk masyarakat. Bukan untuk siapa-siapa. Harus memberikan pelindungan maksimal, Pak, kepada masyarakat. Kalau sampai ada masyarakat kita yang ditekan-tekan, itu lain ceritanya, Pak. Kita ada pemerintahan itu dari mana? Kan dari rakyat, Pak. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, Pak. Itu fungsinya lembaga-lembaga pemerintahan ini. Kalau nggak ada rakyat, nggak ada pemerintahan, Pak. Orang kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, Pak. Bukan di mana-mana. Gimana sudah merdeka kayak gini kita tidak bisa memberikan pelindungan kepada rakyat? Repot ya. Kacau namanya republik, Pak. Itu nggak bisa. Kita pastikan itu nggak ada penekanan-penekanan, Pak. Kalau ada sampai itu, ya kami cek lapangan. Ya kita sama-sama penegak hukum, saya kira kompak itu, Pak. Kalau urusan-urusan memberikan pelindungan kepada masyarakat. Yang jelas itu kita harus evaluasi GWK itu. Dan nggak benar, Pak. Itu dia. Nah, terkait dengan gini Pak, juga wisata lainnya. Kan tidak hanya GWK saja yang ada di Bali, yang terkenal di Bali. Mungkin wisata lain kan juga ada seperti itu. Apakah nanti akan berpotensi seperti ini lagi? Mungkin ada solusi terkait hal tersebut. Apa sih, apa aja yang harus terpenuhi supaya tidak terjadi seperti ini lagi? Izin, Pak. Kami ini di Pansus, makanya lembaga DPRD Provinsi Bali membentuk Pansus, Pak. Panitia khusus terkait perizinan aset, ya, dan kemudian tata ruang, Pak.
Dulu kami, kan ini sebetulnya penjalan pansus ini mayoritas Komisi 1. Kami Komisi 1 Pak, dan pansus ini. Bapak sudah tahu sendiri berapa tempat yang tidak sudah kita tutup Pak, kita bongkar. Di sepanjang Pantai Bingin Pak, itu sudah kami bongkar Pak. 48 kurang lebih bangunan itu Pak. Kita bongkar karena melanggar tata ruang, melanggar tidak punya izin. Masa kita toleransi Pak? Dan kemudian banyak titik-titik yang sudah kita evaluasi Pak. Ya, ada di alih fungsi lahan yang sudah kita tutup, yang sudah pihak penegak hukum tutup, ada yang melanggar tata ruang sepadan sungai, sepadan pantai, itu sudah banyak Pak kita lakukan penegakan hukum Pak, bongkar Pak. Jadi konsepnya sekarang kita ini di pansus ini akan mengevaluasi Pak seluruh kegiatan-kegiatan yang melanggar tata ruang di seluruh Bali Pak, kabupaten kota. Kita perbaiki Pak. Tamu datang ke sini, kita pungut uangnya 150.000. Tapi kalau alamnya tidak indah gimana Pak? Malu kita. Kan alam ini juga harus kita atur tata ruangnya. Kalau kemudian membangun di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, kalau ada terjadi longsor Pak, timbul korban banyak meninggal. Kalau terjadi tsunami Pak, itu air laut tiba-tiba pasang, tidak boleh membangun, ada sepadan lautnya itu Pak. Berapa korbannya Pak? Kemarin contohnya karena tata ruang yang kita lihat ini masih kacau, di hulu, di jalan air das sampai ke hilir Pak ya. Itu jalan-jalan air itu ditutup Pak. Itu menyangkut tata ruang juga Pak. Kengken sing banjir Pak. Banjir itu baru hujan Pak. Nah gitulah kita, maksudnya keseimbangan manusia dengan manusia hidup, manusia dengan alamnya hidup, manusia dengan Tuhan harus kita jaga betul Pak. Ini Pak, enggak main-main di Bali ini Pak. Bali ini tenget, tapi memberikan juga aspek-aspek yang eksotis, ya, yang indah, ya, di seluruh Bali ini udah begitu kita diberikan oleh alam semesta, oleh Yang Maha Kuasa. Ya tinggal sekarang kita menjaga aja dan kemudian menjalankan kehidupan di ruang-ruang sudah diberikan dengan terukur Pak, sesuai dengan aturan. Itu aja saya kira. Ya. Jadi itu sih tadi Pak penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan dari kami. Tiang juga terima kasih sudah memberikan penjelasan yang sebagai mewakili masyarakat juga, mewakili suara masyarakat seperti apa kayak itu. Ya, ayo Pak, kita sip Bali Pak, jaga Bali untuk kepentingan ke depan kita, untuk kepentingan anak cucu kita ke depan. Konsep-konsep yang sudah dihadirkan sekali demi sekali oleh para resi kita, oleh para leluhur kita, oleh pembuat regulasi pemerintahan Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Bapak W.N. Koster, luar biasa Pak. Beliau tegas, jelas, terukur Pak. Jadi di kolaborasi yang baik antara eksekutif sama legislatif, ya, sebagai penyelenggaraan pemerintah Pak. Kita ini kan penyelenggara pemerintah, eksekutif legislatif bawah kepemimpinan Bapak W.N. Koster. Luar biasa Pak. Itu kan regulasi-regulasi yang lahir sekarang 100 tahun haluan Bali ke depan. Nangun Sarketih ke Bali, Terita Karyana dan sebagainya itu lahir dari beliau. Ada peraturan gubernur tentang bagaimana memberikan pelindungan kepada danau Pak, air Pak, kepada laut. Itu luar biasa Pak. Tinggal kita sekarang, ayo kita bekerja untuk yang baik untuk kepentingan masyarakat Bali Pak, dan Bali itu kira-kira Pak.